Bab 1. Pelajaran kosong. Tanyakan pada pelajar SMA manapun, kata-kata ini nilainya tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada batal ulangan sekalipun. Mungkin kata-kata yang bisa menandingi nilai pelajaran kosong hanyalah 2 jam pelajaran kosong. Itulah sebabnya suasana kelas hari ini ramai sekali. Keramaian ini dimulai saat mereka mendengar bahwa guru biologi, Bu Tanti, tidak bisa mengajar hari ini karena sakit. Itu berarti, 2 pelajaran penuh, 2 kali 45 menit, mereka bebas dari pengawasan guru. Guru-guru yang lain sibuk mengajar. Bu Tanti memberikan tugas meringkas 2 bab dari buku diktat. Tapi rasanya murid-murid tidak ada yang menganggap penting tugas itu sekarang. Yang penting sekarang adalah pelajaran kosong, dan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalian bisa diam, tidak? Tiba-tiba saja Bu Mirna, yang sedang mengajar ekonomi di kelas sebelah, masuk ke dalam kelas. Murid-murid cepat-cepat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bertepatan dengan itu, Pak Yusril, Kepala Sekolah SMA Antonius mengetuk pintu kelas. Terima kasih, Bu Mirna. Saya akan jaga di kelas ini, kata Pak Yusril. Ada seorang laki-laki yang membuntutinya. Anak-anak, ini Pandu. Mulai hari ini dia akan menjadi anggota kelas 2C ini. Tolong perlakukan dia dengan baik. Pandu, ceritakan sedikit tentang dirimu sehingga teman-teman barumu bisa mengenalmu lebih baik, kata Pak Yusril. Nama saya Pandu. Pandu Prasetya. Saya pindahan dari SMA Mataram di Yogyakarta. Ayah saya polisi, baru saja selesai tugasnya di Yogyakarta, dan dipindah ke Semarang ini. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara, kakak saya laki-laki semua. Pasti ada yang bertanya-tanya kenapa ayah saya memberi nama Pandu padahal saya anak bungsu, kakak-kakak saya semua bernama Pandu. Jadi kalau ada yang naksir saya, mau telepon ke rumah, carinya Pandu Prasetya. Kalau nggak nanti pada bingung Pandu yang mana. Kata Pandu tanpa malu-malu dengan gaya yang ramah dan kocak. Gersah Niken yang duduk di samping jendela, pede benar cowok satu ini. Lagaknya sok ganteng, batinnya. Nik, cakep yah tuh cowok, Wulan yang duduk di sebelahnya berbisik. Cakep apanya? Ah, bagaimana sih kamu, perawakannya tegap, tinggi lagi. Rambutnya keren. Ketahuanlah kalau bapaknya polisi. Matanya seperti mata elang. Bisik Wulan, mulai berandai-andai. Seperti mata jangkrik. Sahut Niken asal-asalan. Niken. Panggil Pak Yusril. Ya Pak. Mendengar namanya dipanggil, Niken sontak berdiri. Aduh. Jangan-jangan Pak Yusril mendengar percakapanku dengan Wulan. Kamu ketua kelas, saya ingin kamu duduk dengan Pandu. Wulan, kamu pindah di samping Arya. Pandu, kamu duduk di samping Niken. Baik, Pak. Sahut Wulan dan Pandu hampir bersamaan. Duh, sial. Kenapa pula si jangkrik itu mesti duduk di sebelahku, benar-benar sial. Gerutu Niken dalam hati sambil duduk kembali. Kamu beruntung sekali bisa duduk di sebelah si mata elang. Bisik Wulan sebelum berdiri. Kalau saja aku bisa bertukar tempat dengan kamu sekarang, aku bakal merasa sangat beruntung. Niken balas berbisik. Dia tidak menyangka Pandu sudah berdiri di sebelahnya. Tapi dia tidak berkata apa-apa, hanya menebar senyum lalu duduk. Niken, tugas apa yang diberikan Bu Tanti? Tanya Pak Yusril. Meringkas bab 3 dan bab 4 dari buku paket, Pak. Jawab Niken. Bagus. Sekarang kalian duduk manis dan meringkas. Saya akan duduk di sini, menonton kalian meringkas. Kata Pak Yusril sambil duduk di depan, di kursi guru. Anak-anak terlihat kecewa. Hilanglah harapan mereka untuk bersenang-senang selama 2 jam pelajaran. Seandainya saja bukan Pak Yusril, sedikit banyak mereka pasti protes. Mereka sangat menghormati Pak Yusril. Bukan karena dia galak, melainkan justru karena Pak Yusril tidak pernah marah, tapi penuh wibawa. Jadi sekarang mereka terpaksa diam dan meringkas. Niken,
Aku boleh ikut lihat buku diktatnya, aku belum punya buku itu. Tanya Pandu. Niken berpikir sejenak, lalu menjawab, nih, pinjam saja. Aku sudah selesai meringkas. Kemarin malam aku nggak ada kerjaan, jadi aku sudah meringkas separuh. Pas anak-anak ramai tadi aku terusin meringkas yang separuhnya. Jadi kamu boleh pinjam, nih, kata Niken sambil mendorongkan buku itu ke arah Pandu. Sebetulnya Niken belum selesai, kurang satu subbab lagi, tapi dia malas saring satu buku dengan Pandu. Lagi pula Pandu perlu mulai dari awal, sedangkan Niken sudah hampir selesai, tinggal halaman terakhir. Terima kasih, kata Pandu, lalu mulai menulis. Niken mengambil buku kecil dari tasnya, menyobek secarik kertas dari situ, lalu sibuk menulis pula. Kamu lantas menulis apa? Bisik Pandu. Niken diam saja. Malas dia menjawab cowok yang satu ini. Niken. Bukan urusanmu. Kamu meringkas saja, sana. Ih. Galaknya Nona ketua kelas. Kata Pandu, lalu meneruskan ringkasannya. Diam-diam Pandu mencoba membaca yang Niken tulis. Cuma ingin tahu saja. Sekilas 4 baris terbaca. Berat memikul dunia. Malu menyandang nama. Iblis bertopeng cinta. Maut perangkap asmara. Pandu tercenung. Pandu bisa melihat gadis yang satu ini sangat berbeda dari gadis kebanyakan. Sorot matanya tajam. Dia terlihat begitu cerdas dan dapat dipastikan dia penuh percaya diri. Ketua kelas pula. Makhluk hidup dari mana pula ini, Pandu bertekad untuk mengetahui lebih banyak tentang gadis misterius yang galak tapi teramat manis ini. Berkat kelincahannya dalam bermain basket, sebentar saja Pandu mendapat banyak teman. Cewek-cewek juga sering berlama-lama di dekat Pandu, maklum, Pandu memang ganteng dan gagah. Niken yang duduk di sebelahnya jadi enggan tinggal di kelas tiap jam istirahat. Karena tiap istirahat, mejanya pasti dikerumuni banyak cewek ceriwis dan centil. Niken lebih suka ngobrol dengan Wulan di kantin. Di pihak lain, Pandu sudah berhasil mendapatkan banyak informasi tentang Niken. Tidak sulit untuk memperoleh keterangan sebanyak mungkin, karena hampir semua orang mengenal Niken. Niken yang manis, Niken yang galak, Niken yang pandai dan selalu menjadi juara kelas. Keterlibatannya di organisasi sekolah juga sangat besar. Boleh dibilang, Niken adalah orang nomor 1 seangkatan. Selain cerdas, Niken rupanya juga pandai bergaul. Pergaulannya cukup luas. Pantas saja semua orang mengenalnya. Dari cowok yang berkacamata tebal yang selalu menyibukkan diri di laboratorium fisika, sampai cowok gondrong yang kerjaannya tiap hari hanya menenteng-nenteng gitarnya, mereka semua kenal Niken. Kesan yang didapat dari masing-masing pun sangat baik terhadap Niken. Teman ceweknya pun banyak, bahkan cewek-cewek itu sengaja membuntuti dan meniru-niru Niken kemana-mana. Singkat cerita, Niken itu benar-benar idola di kalangan murid-murid. Nilai sempurna diberikannya untuk Niken, karena di samping semua kelebihan di atas, sahabat Niken yang paling dekat, Wulan, adalah anak pembantu rumah tangga. Ini cukup menarik, mengingat Niken itu anak konglomerat. Papanya yang keturunan Cina, pemegang saham cukup tinggi di Pertamina, perusahaan minyak nasional di Indonesia. Selain itu, papanya adalah direktur dari bermacam-macam perusahaan besar di berbagai tempat di Jawa. Benar-benar gadis yang beruntung. Rumahnya megah, seperti Gedung Putih. Di kawasan elit pula. Menurut anak-anak yang sudah pernah ke rumahnya, rumah Niken itu seandainya nasi goreng, komplit pakai telur. Ada fasilitas gymnya, ada kolam renang, sauna, ruang karaoke, ruang biliar, lapangan tenis, wah, pokoknya katanya segala ada deh. Meski sudah mengetahui banyak tentang Niken, tetap saja dia terlihat misterius. Misalnya, konon sampai sekarang ini Niken belum pernah pacaran. Ini sangat aneh, mengingat Pandu banyak mendengar pengakuan bisik-bisik dari teman-teman cowoknya, kalau mereka naksir Niken.
Tak satupun dari mereka yang berhasil mengambil hatinya. Apa dia tidak doyan cowok? Rasanya kok tidak mungkin. 4 baris puisi yang sekilas dilihatnya senantiasa terbayang-bayang di ingatannya. Niken bicara tentang asmara di puisinya. Jadi dia pasti pernah jatuh cinta, Pandu menyimpulkan. Tapi dengan siapa, di mana dia sekarang? Puisi itu sendiri begitu misterius, susah menyimpulkan begitu saja dari 4 baris puisi itu. Aku harus berhasil mendapatkan kertas kecil itu satu-satunya cara untuk mengetahui lebih banyak tentang Niken. Sepi. Kau mungkin telah membusuk tapi tidak lebih busuk dari si busuk penyamun itu. Suci cintamu, pedih deritamu, berat memikul dunia, malu menyandang nama iblis bertopeng cinta maut, perangkap asmara kau, tinggal kenangan pahit kekecewaan memberi 1000 teladan kau, mewangi sepanjang hari mekar di dalam hati. Tetap saja tidak mengerti, keluh Pandu. Dia berhasil mencuri lihat buku mungil itu dari tas Niken. Dibacanya berulang kali. Tetap saja penuh misteri. Siapa yang dimaksud penyamun itu? Siapa yang tinggal di hatinya? Ah, benar-benar bikin penasaran cewek yang satu ini, gumamnya, sambil meletakkan kertas itu di atas meja. Budi, teman sekelas, sekaligus teman main basketnya, menepuk pundaknya. Hei, Ndu. Tumben kamu enggak dikerumuni cewek hari ini, macam James Bond saja kamu. Tadi aku bilang sama mereka, aku belum buat PR. Jadi mereka menyingkir. Apaan nih? Tanya Budi mengambil kertas itu dari meja. Jangan. Cegah Pandu. Tapi terlambat. Secarik kertas itu sudah berada di tangan Budi. Ini tulisan tangan si Niken, kan? Budi mengenali tulisan Niken. Pandu diam saja. Iya nih. Wah, Niken bisa puitis juga. Yah, kata Budi sambil tertawa. Lalu membacanya keras-keras. Teman-teman yang lain tertarik, lalu mulai berkerumun di situ. Budi bak seorang penyair, berdiri atas meja Niken dan mulai membaca puisinya, berulang-ulang. Bel tanda istirahat selesai sudah berbunyi beberapa saat yang lalu, tapi anak-anak masih berkerumun di sekitar situ sambil tertawa-tawa melihat gaya Budi yang kocak. Niken yang hendak masuk kelas cuma bisa berdiri kaku di depan pintu. Malu sekali rasanya. Dengan mata geram ditatapnya Budi lekat-lekat. Yang lain berhenti tertawa, dan bubar jalan, menyadari Niken sudah berada di situ. Budi pelan-pelan turun dari atas meja, lalu mengembalikan kertas itu pada Pandu, sambil tersenyum, terima kasih, kamu benar-benar ahli bikin ketawa. Niken tidak berkata apa-apa waktu duduk. Pandu tak sanggup menatap wajahnya. Dingin sekali tatapan matanya. Tapi dia merasa harus meminta maaf. Biar bagaimana kejadian tadi gara-gara dia. Sorry, Niken. Aku nggak berniat. Sudah puas kamu sekarang, serobot Niken. Percakapan mereka terhenti karena Bu Santi, guru matematika, sudah masuk ke kelas. Pandu sempat melihat setitik air mata di sudut mata Niken. Dia menyesal sekali. Niken, di lain pihak, cuma satu kata yang ada di otaknya sekarang. Perang. Siang itu juga, setelah bel pulang sekolah berbunyi, Pandu berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Niken, aku serius tidak memberikan kertas itu pada Budi. Sumpah. Memang aku yang mengambil kertas itu dari tasmu, tapi itu cuma untuk memuaskan rasa ingin tahuku saja. Aku memang salah, aku seharusnya mencegah Budi membaca puisi itu. Maafin aku, ya, kata Pandu tulus. Kalau tujuanmu ingin mempermalukan aku, kenapa pakai menyewa Budi sebagai aktor, kenapa enggak kamu lakukan sendiri, jawab Niken sinis, sambil memberesi buku-bukunya dari laci. Sudah kubilang, aku sama sekali enggak berniat mempermalukan kamu. Aku cuma ingin baca, terus aku kembalikan lagi. Budi datang pada saat yang salah. Jadi kamu menimpakan kesalahan padanya, nol rasa tanggung jawabmu, ya, bapakmu yang polisi pasti bangga. Pandu menelan ludahnya. Maafkan aku, Niken. Aku memang salah.
Aku tapi sama sekali nggak bermaksud untuk bikin kamu malu. Sumpah. Lagi pula, kenapa kamu mesti marah-marah begini, sih? Puisi kamu itu bagus sekali loh. Kenapa kamu mesti malu? Aku nggak butuh penilaianmu. Terserah aku dong mau marah atau bangga. Sekarang ini aku malu dan marah. Kamu mau apa? Ya sudah, ya sudah. Maaf dong. Niken merengut. Permisi, aku mesti pulang sekarang. Katanya kemudian, karena Pandu masih duduk di sebelahnya, menghalangi jalan keluarnya. Pandu berdiri dan mempersilahkannya untuk lewat. Niken bergegas keluar menenteng tasnya. Pandu mengejarnya. Sudah dimaafin belum nih aku, teriaknya. Niken berlari menjauh, ke arah pintu gerbang luar. Malas meladeninya. Cowok sialan. Serasa ingin menangis kalau mengingat kejadian yang tadi. Benar-benar memalukan. Puisi tadi adalah ungkapan isi hatinya. Bagaimana dia tidak marah, enak saja Pandu bilang kenapa mesti malu. Niken tidak pernah mengungkapkan emosinya pada orang-orang, jadi ini adalah pengalaman pertamanya. Ya gara-gara si mata jangkrik itu. Suatu saat pasti aku balas. Janji Niken pada diri sendiri. Bab 2. Untuk melakukan aksi balas dendamnya, Niken harus menggali lebih dalam tentang cowok yang dibencinya itu. Agak susah, karena dia anak baru pindahan dari luar kota, tidak banyak orang yang mengenalnya dengan dekat. Berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari anak-anak basket dan cewek-cewek yang sering mengerumuninya, Pandu yang orang Jawa asli itu tinggal di rumah kontrakan di daerah Manyaran. Jabatan ayahnya di Polri tidak begitu tinggi, jadi ibunya harus ikut menopang keluarga dengan membuka usaha jahit pakaian. Kakaknya 4 orang, laki-laki semua. Tapi hanya Pandu yang masih tinggal bersama orang tuanya. Hidupnya penuh kesederhanaan, tapi kelihatannya bahagia. Kemana-mana Pandu naik sepeda bututnya. Selain main basket, dia hobi main piano rupanya. Cuma itu keterangan yang berhasil didapatnya dalam waktu singkat. Kurang kuat untuk melancarkan aksi balas dendam. Niken harus mengetahui lebih banyak tentang pribadinya. After all, this is a personal war. Maka dari itu, Niken mengurungkan niatnya untuk pindah tempat duduk. Dengan duduk di sebelah Pandu, semakin mudah menyusun siasat untuk balas dendam, bukan? Tapi kemana anak itu hari ini? Ini sudah jam 7 kurang 3 menit. Bel pertama sudah bunyi 2 menit yang lalu. 3 menit lagi pelajaran mulai. Pandu biasanya tidak pernah terlambat. Bel sudah berbunyi lagi. Kemana dia? Mata Niken jelalatan keluar kelas mencari sesosok Pandu. Bu Tanti sudah masuk kelas. Langsung memperingatkan murid-murid untuk menyusun buku catatannya, karena ringkasan mereka akan diperiksa. Beberapa anak panik mencari buku catatannya di dalam tas dan di laci. Beberapa lemas karena belum selesai meringkas. Yang nekat langsung antri lapor tidak membawa buku. Niken tenang-tenang saja. Ringkasannya sudah selesai 2 hari yang lalu. Malah dia sudah mulai meringkas bab berikutnya. Niken melongok ke arah luar jendela. Itu dia si mata jangkrik. Dia dihukum lari keliling lapangan tengah karena terlambat. Hihi. Syukurin. Maaf Bu, saya terlambat. Kata Pandu saat masuk kelas. Kamu anak baru, ya? Betul, Bu. Saya Pandu. Baiklah, Pandu. Silahkan duduk. Kamu sudah selesai meringkas, bawa kemari buku catatanmu. Sudah, Bu. Pandu lalu mencari-cari buku catatan biologi dari tas kumalnya, lalu diletakkan di atas tumpukan buku di meja guru. Kenapa kamu terlambat? Tanya Niken, iseng. Bukan urusanmu. Jawab Pandu singkat. Ih, galaknya. Ya sudah. Aku kan tanya baik-baik. Aku mesti mengantar ibu beli kain di pasar. Biasanya juga begitu sih, tapi tadi sial. Ban sepedaku kena paku di tengah jalan dari rumah kemari. Makanya lama. Kamu tumben tanya-tanya, Pandu heran. Selama ini Niken jarang buka mulut. Paling-paling cuma bilang permisi kalau mau lewat.
Nggak boleh tanya-tanya. Boleh, tapi nanti ya. Soalnya Bu Tanti memperhatikan kamu terus tuh. Bisik Pandu menunjuk ke arah depan. Oh, baik juga dia, memperingatkan dia sebelum Bu Tanti menyemprotnya. Juga mengantar ibunya ke pasar sampai rela terlambat. Tapi itu tak cukup untuk mengurangi rasa bencinya. Jadi, kamu setiap hari mengantar ibumu ke pasar, tanya Niken penuh selidik. Ini jam istirahat, jadi dia bebas bertanya sekarang. Enggak. Cuma kalau ibu dapat orderan aja. Pagi, Niken, Jimmy mengagetkannya dari jendela. Nih aku beliin sate telur dari kantin buat kamu. Aku nggak lapar. Jawab Niken singkat. Aku punya aqua juga. Tawar Jimmy sambil mengacungkan segelas aqua. Enggak haus. Merasa kehadirannya tidak diinginkan, Jimmy pun berlalu. Jimmy itu anak dua akan, tanya Pandu hati-hati, takut kalau macan betina ini mengaum lagi seperti hari itu. Hei kamu kok ketus amat sama dia? Aku nggak akan ketus sama dia kalau dia tidak berniat mau pacarin aku. Dia terang-terangan bilang suka sama aku seminggu yang lalu. Kenapa nggak suka sama dia? Aku nggak ada niat untuk pacaran. Aku nggak punya waktu buat semua itu. Terus, kenapa kamu mesti ketus sama dia? Pandu masih tidak mengerti. Karena dia tidak mau menyerah. Kalau aku bersikap baik-baik sama dia, nanti aku dikiranya memberi angin. Blon bener sih kamu, oh. Kamu nggak boleh atau nggak ingin pacaran? Nggak boleh, maksudmu? Nggak boleh sama ortu. Biasanya anak cewek kan nggak boleh pacaran sama ortunya. Itu juga sih. Tapi aku memang sama sekali nggak ada keinginan untuk pacaran. Apalagi sama Jimmy. Apa sih jeleknya Jimmy? Pancing Pandu. Oke, Pandu. Kamu benar-benar usil deh. Rasa ingin tahumu itu benar-benar segede gajah. Pandu ketawa. Baiklah. Aku nggak akan tanya-tanya lagi tentang Jimmy. Lanjutnya. Pandu membesarkan hatinya, pelan-pelan aku pasti bisa mengerti. Sabar. Niken gantian bertanya, ganti topik. Yang agak asyik sedikit. Siapa tokoh idolamu? Wah, pertanyaanmu seperti pertanyaan buat finalis kontestan Miss World deh. Pandu ketawa lagi. Oke. Biasanya kalau aku bilang nama tokoh idolaku, orang-orang pasti bilang, siapa? Jadi aku bilang Ibu Teresa saja. Jadi siapa sebenarnya tokoh idolamu itu? Pamela Lee Anderson, goda Niken. Kamu bisa bercanda juga ternyata. Pandu terheran-heran. Niken tersenyum. Oh, ternyata dia manis sekali kalau tersenyum. Batin. Pandu. Siapa dong? Desak Niken lagi. Sun Tzu. Siapa? Kata Niken, bercanda. Tentu saja dia tahu siapa Sun Tzu, karena Sun Tzu juga salah satu idolanya. Tuh kan, kata Pandu lagi. Sun Tzu, jenderal Cina yang mengarang Ping Fa, seni siasat perang Cina itu, atau kamu kenal Sun Tzu yang lain? Tanya Niken iseng. Jadi kamu tahu Sun Tzu? Pandu terheran-heran. Kamu heran, aku yang seharusnya lebih heran. Kamu kok bisa kenal Sun Tzu? 1. Tampang kamu enggak ada cinesenya sama sekali. Enggak sipit seperti aku. Rasanya lebih wajar kalau aku lebih tahu tentang Sun Tzu daripada kamu. Jawab Niken geli. Tidak ada orang yang tahu tentang pribadi Sun Tzu, karena dia sangat misterius. Seperti yang dilukiskan dalam kutipan yang terkenal dari bukunya, bergeraklah samar sehingga kau tak kasat mata. Selimuti dirimu dengan misteri sehingga kau tak tersentuh. Pandu belum sempat menyelesaikan kutipannya, Niken sudah menyeletuk. Maka di genggamanmulah nasib lawan-lawanmu. Kamu. Pandu terperanjat. Jadi kamu benar-benar tahu Sun Tzu? Dibilangin. Aku juga lagi heran tentang hal yang sama. Aku sih punya bukunya, The Art of War, dalam bahasa Inggris. Sudah aku lalap abis. Dari mana kamu tahu tentang dia? Aku nggak sengaja pinjam bukunya di perpustakaan waktu masih SMP.
Buku itu benar-benar bagus. Aku baca terjemahannya dalam bahasa Indonesia, sih. Judulnya Falsafah Perang Sun Tzu. Karena bagus sekali sampai aku fotokopi loh. Pandu mengaku. Kalau kamu memang suka, besok aku bisa bawakan bukuku. Kamu boleh pinjam kalau mau. Asal kamu nggak keberatan baca buku berbahasa Inggris. Wah, terima kasih sekali, Niken. Baru kali ini ada orang yang bisa menanggapi omonganku tentang Sun Tzu. Sama, aku sendiri sengaja nggak pernah bilang-bilang kalau suka Sun Tzu, takut dikira licik, padahal memang iya. Jawab Niken tergelak-gelak. Pandu melihat kilau indah di mata Niken saat Niken tertawa. Gadis ini benar-benar mempesonanya. Nilai plus lagi untuk pengetahuannya tentang Sun Tzu. Kalau dihitung-hitung, berapa nilai Niken sekarang ya? Dalam skala 1 sampai 10, mungkin sudah 11 nilainya. Kamu sendiri, selain Sun Tzu, siapa tokoh idolamu? Gantian Pandu yang tanya. Ya Sun Tzu itu doang. Jawab Niken, seperti menutup-nutupi sesuatu. Pandu mendesak, ayo dong, aku sudah jujur sama kamu tadi. Gantian dong. Niken menggeleng. Untung saja bel segera berbunyi. Pak Heri, guru bahasa Indonesia, sudah berdiri di depan pintu. Pandu buru-buru menyobek kertas dari buku tulisnya, dilanjutin nanti pulang sekolah ya. Niken merebut kertas itu dari tangan Pandu, lalu menulis, nggak ada yang perlu dilanjutin. Pandu mengambil kertas itu kembali ke tangannya, please, tinggal sebentar siang ini di kelas. Belum sempat Niken mengambil kertas itu kembali, tiba-tiba kertas itu sudah diserobot seseorang dari belakang. Dari belakang, keduanya terperanjat. Pak Heri. Guru yang terkenal killer itu membaca yang baru saja ditulis Niken dan Pandu. Kalian berdua, nanti pulang sekolah tinggal di kelas selama 1 jam. Kata Pak Heri, sambil membuang kertas itu ke tempat sampah. Jam 2 siang. Bel pulang sekolah baru saja berbunyi. Pak Heri sudah menunggu di depan pintu kelas 2C. Pak, maafkan kami. Kata Pandu memelas. Kamu kan yang ingin bercakap-cakap, sekarang saya berikan kesempatan sepuas-puasnya, 1 jam. Silahkan. Pintu saya tutup. 1 jam dari sekarang, cari saya di ruang guru. Awas kalau berani keluar sebelum 1 jam. Jawab Pak Heri sambil menutup pintu. Sial. Gerutu Niken dalam hati, sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Kamu selalu saja cari gara-gara. Tuduh Niken sambil menudingkan jarinya ke arah Pandu. Hei, jangan bilang begitu. Kita cuma sedang bernasib jelek. Sekarang kita enjoy saja. Enjoy bagaimana? Aku baru kali ini dihukum guru. Ini gara-gara kamu. Niken menggerutu. Jadi kamu murid alim ya, ketua kelas, panutan semua orang, kelihatannya kamu begitu sempurna. Jawab Pandu dengan nada sinis. Niken diam saja. Dia masih jengkel. Dia ada les bahasa Inggris jam 2:30 siang ini. Kamu lagi mikir apa? Tanya Pandu. Aku ada les jam 2:30. Sekarang aku harus kelaparan sampai jam 3:30 karena aku mesti les dari jam 2:30 sampai jam 3:30. Sudah terlambat les, masih nggak sempat makan dulu. Aku benci kamu. Ya sudah. Ya sudah. Aku yang salah. Oke, sekarang pertanyaanku dijawab dong. Siapa tokoh idolamu? Sudah kubilang, Sun Tzu. Seandainya saja kamu tadi percaya, ini semua nggak akan terjadi. Niken menggerutu lagi. Sayang sekali aku bukan orang yang mudah ditipu. Kamu bisa menipu semua orang, tapi kamu nggak bisa nipu aku. Omong kosong apa lagi nih? Baiklah kalau kamu memang nggak mau jawab. Aku tanya yang lain. Kamu bilang kamu nggak mau pacaran, tapi kamu menyebut-nyebut tentang asmara di puisi kamu. Apa maksudmu? Berarti kamu pernah jatuh cinta dong, sok tahu kamu. Sekadar informasi, orang tidak perlu mengalami untuk menyelami perasaan.
Belajar dari pengalaman orang lain itu terkadang lebih baik daripada harus mengalami sendiri. Jadi bukan kamu yang jatuh di perangkap cinta, tanya Pandu, masih penasaran. Bukan. Lalu siapa dong? Aku nggak suka kamu tanya-tanya melulu. Aku nggak akan jawab, kata Niken ketus. Jadi ini yang kamu dapat setelah baca falsafah perang Sun Tzu, sok misterius. Sindir Pandu. Niken diam saja. Dia seperti ingin berpegang teguh pada prinsipnya, untuk tidak membuka dirinya, terutama pada orang asing. Berlama-lama mereka mengacuhkan satu sama lain. Pandu sendiri sudah tidak bersemangat lagi untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Gadis yang satu ini benar-benar susah dimengerti. Lama sekali menunggu 1 jam usai. Ini bahkan baru lewat 10 menit. Pandu mengambil Walkman dari tasnya, lalu mulai memutar kasetnya sambil manggut-manggut. Lagu apa sih? Tanya Niken, memecah kesunyian. Pandu tidak mendengarnya, karena volume Walkman-nya yang keras. Niken lalu menyenggol kakinya. Pandu melepas salah satu earpiece-nya. Ada apa lagi? Tanya Pandu. Lagu apa? Ini, kamu gak bakal sukalah. Ini Metallica, Enter Sandman, kata Pandu. Aku boleh ikut dengerin, tanya Niken. Heran, tapi dengan sopan Pandu memberikan earpiece yang dipegangnya ke Niken. Niken ikut menyanyi. Something's Wrong, Shut the Light. Heavy Toto Night and the Iron of Snow White. Dreams of War, Dreams of Liars, Dreams of Dragon's Fire.